tinggal di bedeng-bedeng yang berlatarnya itu sampah. Tertarik lah, kok ada sih komunitas anak jalanan. Dulu itu memang pendampingan secara, oh ini anak ini bisa didekati. Yang dulunya itu memang tinggalnya di ruko-ruko pasar. Isu sosialnya itu memang kebanyakan anak-anak jalanan. Seringnya adanya pendekatan terhadap remaja-remaja Bangjo, akhirnya mereka mau. Halo Sobat Bolo, ketemu lagi dengan podcast Belajar Kelompok. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan teman kita yang beraktivitas di dunia sosial. Nah, dunia sosial apa sih yang mereka kerjakan atau mereka laksanakan? Nah, di sebelah kanan saya ada Mbak Anissa. Mbak Anissa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Mbak Anissa lengkapnya sama Mbak? Anissa Dewi Fortuna. Wow, Dewi Fortuna. Ini ya keberuntungan. Iya. Wah. Amin. Mantap. Mbak Anissa tempat tinggal di mana, Mbak? Saya tuh tempat tinggal ada di Kendal, Pak. Tepatnya di Kaliwungu. Oh, di Kaliwungu. Berarti bukan orang Semarang ya? Bukan orang Semarang. Oke. Mbak Anissa, terkait dengan kegiatan Mbak Anissa, aktivitas di mana, Mbak? Kalau aktivitas sehari-hari itu di Kota Semarang, tepatnya biasanya tuh ya di Johar itu, terus juga biasanya saya jadi guru juga. Oh, jadi guru juga. Kalau kegiatannya yang sosial itu di mana, Mbak? Kalau sosial itu saya di PKBI Jawa Tengah. Biasanya memang pendampingan anak-anak jalanan di Kota Lama dan juga di Rusun Pondok Boro Genuk. Oh, itu ada namanya atau apa, Mbak, istilahnya? Namanya itu gerakannya. Ya, jadi di PKBI Jawa Tengah itu ada sebuah program namanya tuh Rumah Pintar Bangjo atau biasanya disingkat Rumpin Bangjo. Jadi Rumpin Bangjo itu memang berfokus pada pemenuhan hak-hak pendidikan dan juga kesehatan khususnya di wilayah Johar, Kota Lama dan juga di Rusun Pondok Boro Genuk. Kenapa diambil nama Bangjo? Apa di perempatan atau gimana? Kalau Bangjo sendiri itu memang asal-usulnya itu jadi saya kulik sejarahnya dulu ya. Jadi Rumah Pintar Bangjo ini memang dari 2010 ya, Pak. Dari 2010 hingga 2024 ini yang memang di mana tuh dulu isu sosialnya itu memang kebanyakan anak-anak jalanan. Dan juga mungkin zaman dulu sebelum saya itu memang mendirikan rumah-rumah singgah yang dimana objeknya itu ke anak-anak yang jalanan atau yang mengamen di Bangjo kayak gitu. Ciri khasnya itu dari rumah pintar yang lain, ada yang rumah pintar Melati atau Mawar. Banyak ya? Banyak. Nggak hanya Rumpin. Jadi memang untuk ciri khasnya itu ke Bangjo karena memang anak dampingan itu berkegiatan di Bangjo. Terus cara mendeteksi adik-adik seperti mereka itu gimana, Mbak, caranya, Mbak? Untuk mendeteksi langsung datang ke lokasinya atau gimana? Kalau dulu mungkin pembentukan Rumah Pintar Bangjo itu memang ada kegiatan pendampingan atau namanya biasanya kita istilahnya tuh outreach, itu pendampingan ke rumah-rumah ataupun biasanya kegiatan atau lokasi tempat mereka yang sehari-hari berkegiatan. Contohnya di Bangjo itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ini kita memang lokasi ada di 2 tempat. Biasanya kita belajarnya itu di Gedung Mono di Pius, di Kota Lama dan juga Rusun Pondok Boro. Jadi yang dulunya itu memang kita yang mencari anak-anak, mencari anak-anak, tetapi itu berdasarkan informasi dari siapa itu, Mbak? Kalau dulu itu memang pendampingan secara ini anak ini bisa didekati, jadi kayak pendekatan ke anaknya, ke remajanya, dulu lebih ke remaja ya. Terus habis itu kalau misalkan mau nggak kegiatan pembelajaran, jadi sebelum kita belajar di Gedung Monet ini difasilitasi tempat, dulu tuh kita belajarnya itu memang di depan ruko-ruko, kita gelar tikar di sana. Agak luas gitu ya. Biasanya di sore hari kayak gitu. Nah, terus gini, mudah nggak sih cara mendekati mereka itu? Kan mereka anak jalanan ya, yang mungkin tidak terbiasa dengan pendidikan ala-ala teman-teman ini. Nah, itu
ada nggak sih kesulitannya apa sih Mbak? Kesulitannya sih salah satunya terbesar itu adalah penerimaan kita ke mereka, bahkan ke orang tua yang dulunya itu memang dari orang tua atau keluarganya ya itu apa sih kok belajar kayak gitu kan. Jadi biasanya tuh pas awal-awal tahun itu memang dari relawan-relawan sendiri ditolak ya Pak. Tapi seiring berjalannya waktu makanya itu seringnya adanya pendekatan terhadap remaja-remaja Bangjo. Akhirnya mereka mau. Dan saya kan koordinator dari turun temurun, dari yang dulunya itu pendampingan ke remaja, yang remaja sudah menjadi dewasa kayak gitu. Jadinya saya yang meneruskan mengajari anak-anak dari dampingan yang dulu gitu. Nah, gini, kita kadang-kadang bertanya-tanya nih, kenapa sih orang seperti Mbak Anissa kok mau sih berkegiatan di sini? Oh iya. Dan ada cikal bakal atau apa? Ada alasan tertentu Mbak? Kalau dulu tuh saya memang diajak Pak sama rekan saya yang memang sama-sama dari Kendal kayak gitu. Itu ada peringatan Hari Anak Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli kayak gitu. Dulu tuh temanya 500 kado untuk mereka. Saya pikir, waduh kok ada ya, ternyata di Kendal pun tidak ada Pak, kayak gitu. Karena basic saya kan dulu kuliah kan memang di Semarang, jarang ikut organisasi, tertarik lah, kok ada sih komunitas anak jalanan. Tetapi kalau sekarang kan kita istilahnya bukan anak jalanan ya, kita lebih ke anak rentan kayak gitu. Kita panggilnya anak rentan. Kok ada komunitas yang anak rentan seperti itu kayak gitu. Terus ya udahlah ikut-ikut gimana sih anak kayak terbesit anak jalanan tuh seperti apa kayak gitu. Jadi dulu gambaran saya tuh anak jalanan tuh ya kayak anak bonek yang bonek di truk kayak gitu. Ternyata kok dampingan yang Rumpin Bangjo ini seperti ya anak kampung biasa, ya layaknya seperti anak-anak kayak gitu. Nah, kalau ini kan namanya anak jalanan ya kan, asumsi masyarakat kan ini liar, ini kotor, ini nggak beraturan. Pernah nggak sih teman-teman beranggapan seperti itu? Kalau dikata anak jalanan kotor atau apa ya memang lumrahnya seperti itu tuh ya. Dulu kan kita pusat kegiatannya itu ada di Pasar Kanjengan. Yang dulunya itu memang tinggalnya di ruko-ruko pasar. Sebelumnya Pasar Johar kebakaran, terus malah tinggal di reruntuhan Pasar Johar itu Pak. Jadi anak-anak jalanan keluarga anak-anak dampingan kita itu memang tinggal di bedeng-bedeng yang berlatarnya itu sampah kayak gitu. Akses untuk mandinya pun susah. Jadi mengandalkan air hujan biasanya. Kalau kita itu mandi nampung gitu nampung di drum kayak gitu Pak. Kadang ada sumurnya, kalau misalkan sumur atau sanyonya mati ya kita berarti orang tua dampingan itu mengandalkan itu air hujan itu. Jadi yang kalau misalkan kita mandi normalnya sehari 2 kali, kalau mereka 2 hari sekali. 2 hari sekali. Berarti kalau mereka itu ya maaf ya, makan juga belum tentu 3 kali sehari gitu ya? Iya, belum tentu. Itu sih Pak. Jadi memang mengandalkan kalau misalkan dari mereka itu ngamen sehari ini dapat berapa 100 ya dihabiskan di itu, besoknya ya cari lagi. Jadi kayak gitu. Jadi dari Rumah Pintar Bangjo itu memang pendampingan 14 tahun itu tidaklah mudah. Yang dulunya itu kalau kita kan memang pendidikan dan juga kesehatan. Kalau pendidikan itu yang dulunya itu anak-anak atau orang tua tuh ya udahlah nggak usah sekolah, ngapain sekolah. Tetapi yang dulunya SD itu tidak lulus, sekarang alhamdulillah sudah merambah ke SMA. Kayak gitu. Berarti yang alumni yang sekarang udah gede-gede berarti ya? Udah gede-gede Pak, kayak gitu. Mbak, gini Mbak, kadang kita sendiri atau orang awam melihatnya kan ini ngapain sih teman-teman mau ngurusin anak jalanan, orang yang jarang didekati orang lah. Nah, kalau kayak Mbak Anissa sama teman-temannya apa sih Mbak? Ada nggak suka dukanya? Jadi kalau misalkan dari saya pribadi itu memang kepedulian sosial ya. Ternyata memang anak-anak jalanan di Kota Semarang itu
ya layak ditolong karena memang haknya mereka itu kan aslinya sama ya Pak, sama anak-anak yang lainnya kayak gitu. Jadi kita yang dulunya itu yang tidak bisa merasakan bangku sekolah, ya udahlah kita ngajar biar anak-anak tuh bisa mendapatkan akses, ataupun yang dulunya itu kan memang tidak punya identitas seperti kakak, akte kayak gitu. Dibantu, kita bantu fasilitasi untuk pembuatan kayak gitu. Kita bantu juga untuk menyekolahkan juga, mencarikan beasiswa juga kayak gitu. Sampai itu ya. Sampai jenjang seperti itu. Iya. Baru tahu saya sama saya. Jadi mungkin dari programnya Rumpin sendiri ya Pak, dari program Rumpin itu ada bulan mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Jadi kita tuh ada beberapa program. Yang pertama itu adalah kelompok belajar, yang dimana biasanya itu kita kegiatan itu seminggu 2 kali atau 1 kali. Biasanya di hari Sabtu ataupun di hari Minggu kayak gitu. Kita biasanya kegiatannya di Gedung Monod Kota Lama ataupun di Rusun Pondok Boro. Jadi kegiatan kelompok belajar itu biasanya itu kita mengajarkan tentang sejarah, pendidikan akhlak, katulistik, terus kreasi tangan, sains, dan juga kesehatan reproduksi kayak gitu. Jadi kelompok belajar itu biasanya yang sering diminati oleh kampus-kampus ataupun komunitas atau instansi lain untuk berkolaborasi dengan kita kayak gitu. Terus ada juga bulanan seperti Posyandu Remaja. Jadi untuk Posyandu Remaja ini kita juga berkolaborasi dengan puskesmas terdekat. Jadi kalau misalkan di Kota Lama itu kan kita di Gedung Monod, jadi puskesmasnya itu masuknya ke Puskesmas Poncol. Jadi kita kolaborasi dengan Puskesmas Poncol kayak gitu. Terus dan juga kalau di Rusun Pondok Boro itu kan area Genuk, jadi kita kolaborasinya dengan Puskesmas Genuk itu. Jadi tidak hanya mengajari baca tulis, tetapi keterampilan juga, pengetahuan umum juga gitu ya. Dengan harapan mereka nanti ketika besar sudah ini gitu ya. Ya, terus selain itu, selain kelompok belajar, ada Posyandu Remaja, ada juga outreach Pak. Outreach itu adalah pendampingan atau konseling yang dulu memang fokusnya itu lebih ke anak itu pemantauan anak itu turun ke jalan atau tidak. Jadi kita tuh tidak hanya belajar dengan anak, tetapi juga pendekatan kepada orang tua. Berarti ada monitoring per anak gitu ya? Iya, monitoring. Tetapi yang dulunya itu per individu, sekarang kita ubah karena anak-anak itu semakin tahun itu kan ada jenjang ya Kak, mau Kak bisa nggak masukin ke SD, bisa masukin ke SMP atau SMA atau enggak kayak gitu. Jadi kita untuk outreach itu lebih ke pendidikan. Jadi itu ketika masa pendekatan akademik baru itu kita baru mulai asesmen kayak gitu ke orang tua, anak ini background keluarganya itu gimana, kayak misalkan tanggung jawab apa tidak dengan anaknya kayak gitu Pak. Berarti tidak benahi anaknya, tapi juga dari keluarga, orang tuanya juga diikuti ini ya, di konseling juga ya. Oh ini loh Pak Bu seperti ini gitu. Keren. Ya Mbak Nisa, sudah berapa lama Mbak Nisa gabung di Rumpin ini? Kalau saya dari 2019 sampai sekarang. Kalau 2019 sampai 2020 itu saya menjadi relawan. 2021 awal atau akhir tuh saya jadi koordinator. Oke. Kalau di Rumpin ini berapa sih Mbak anggotanya atau apa itu? Relawannya ya. Relawan atau pengurusnya itu ada sekitar 40-an dari berbagai berbagai kampus dari mahasiswa. Ya, kebanyakan dari mahasiswa. umur juga ada? Umur kita dari 17 sampai 24 tahun. Oh, masih muda-muda semua ya? Belum ada yang belum ada senior ya? Iya, belum. Paling senior saya. Malah nggak ada sendiri. Kalau mereka ini backgroundnya dari apa saja Mbak? Kan tadi dari teman-teman kampus ya? Kebanyakan background dari relawan mereka, relawannya ini? Dari relawan kebanyakan kampus sih Pak. Dari ada Undip, UNES, Polines, terus
Polines, swasta juga ada Sultan Agung, Udinus, itu juga banyak. Itu cara menggabung dengan mereka itu seperti apa, Mbak? Jadi kita itu ini bulan Juli, di Agustus nanti itu kita biasanya memang open recruitment. Jadi masuk ke program tahunan kita, Pak. Jadi ada tadi perekrutan. Kan perekrutan, salah satunya perekrutan setiap 1 tahun sekali untuk bergabung jadi relawan kayak gitu. Berarti jadi, kalau direkrut ada seleksinya? Ada seleksinya, ada seleksinya. Jadi nanti bisa dicek di Instagram kita Rumah Pintar Bangjo. Oke, Rumah Pintar Bangjo. PKBI. Di Instagram ya? Ya. Yang lain ada? Facebook atau Twitter ada. Oh, hanya Instagram. Oke. Mbak Nisa, lanjut Mbak Nisa. Tadi kan hanya berfokus ke anak jalanannya. Kalau anak yang lain, Mbak, misalkan si anak ini tidak punya orang tua, tetapi dia tinggal sama neneknya misalkan. Kalau itu gimana, Mbak? Apakah sama dianggap anak jalanan atau gimana? Kalau dampingan kita apa memang? Kalau dampingan kita yang mau ikut rumpin monggo. Kalau gitu. Ikut belajar monggo, nanti kita kita fasilitasi kalau misalkan memang mau ke jenjang, kalau kita kan pendidikan ya Pak, kayak gitu, pendidikan dan juga kesehatan. Kalau pendidikan itu kalau misalkan yang penting gabung join belajar dulu dari kita. Yang penting memang kalau misalkan anak-anak pengen mau join, tapi dalam kutip anak rentan ya Pak. Anak rentan itu maksudnya di sini adalah kalau dulu kan anak jalanan memang terjunnya ke jalanan kayak gitu, ngamen kayak gitu. Kalau sekarang kan anak rentan turun ke jalan. Karena anak dampingan kita itu kebanyakan sekolah. Alhamdulillah sekolah, mungkin yang tidak sekolah tuh hanya beberapa. Kalau dulu kan full nggak sekolah ya Pak, ya, kayak gitu kan, hanya beberapa. Tapi di setiap hari-hari tertentu seperti Jumat, Sabtu, Minggu, karena Kota Lama kan sekarang ikonnya Semarang, jadi mereka juga membantu orang tua mereka setiap Jumat, Sabtu, Minggu untuk berjualan. Jadi background anak dampingan kita itu orang tuanya itu kalau di Kota Lama itu pedagang di keliling kayak telur gulung, ada yang jual teh kayak gitu. Kalau di Rusun Pondok Boro itu memang pengupas bawang. Oh, gitu. Ada industri rumahan gitu ya? Iya, dari pasar sih Pak. Jadi kayak buruh nyetorin bawang berapa kilo dikupasin kayak gitu. Oke, lanjut Mbak Anissa. Mbak, rumpin ini kan ada di bawah naungan PKBI ya. Nah, itu apa sih Mbak? Maksudnya kenapa kok di PKBI, apakah memang ada program PKBI yang khusus ke anak jalanan terus membentuk rumpin atau gimana, Mbak? Jadi PKBI Jateng itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, yang dimana memang kalau di Jateng itu berarti memang pusatnya di Jateng, di situ ada yang kota. Jadi ada beberapa PKBI ya Pak. Jadi rumpin ini memang di bawah naungannya PKBI yang programnya PKBI dulu membentuk suatu program yang namanya Rumpin. Dulu itu sebelum Rumpin Bangjo itu dari ASA. Tapi yang saya tahu itu memang pendampingan HIV/AIDS dan juga anak-anak jalanan, tetapi tidak cuma di Johar, tetapi ada di Simpang 5, ada di mana, karena programnya itu habis, dan masih banyak peminatnya untuk menjadi relawan, jadi diteruskanlah itu Rumah Pintar Bangjo. Oke, berarti ada perhatian ada naungan itu ya, termasuk pembiayaan dari PKBI juga ya. Karena nggak mungkin kegiatan seperti ini nol budget ya. Iya, nol budget. Ya, berarti diambilkan dari anggaran. Gitu, atau gimana, Mbak? Kalau misalkan, jadi kita disupport sama PKBI dan juga dari donatur juga sih Pak. Jadi kita membuka untuk donatur atau instansi-instansi lain untuk bekerja sama dengan Rumpin kayak gitu. Jadi kan Rumpin tidak bisa bergerak sendiri kayak gitu. Kayak di 2021 itu kan kita juga pemindahan penduduk yang dulunya itu memang kita kan fokusnya belajarnya kan di Johar, di Kanjengan, itu kita pindah itu di Rusun Pondok Boro itu sebanyak 37 kakak keluarga. Itu kan kita dibantu dengan banyak instansi, salah satunya juga Pemkot, terus Sultan Agung, kayak gitu. Melalui dinas sosial atau apa? Melalui dinas sosial. Jadi kita juga bekerja sama dengan dinas sosial Kota Semarang juga.
Oke, mungkin gini ya, artinya bisa menjadi contoh ya buat para muda berkegiatan. Nah, Mbak, kalau Mbak sendiri merasa terbebani nggak sih ikut di Rumpin ini, Mbak? Kalau terbebani sih sekarang sudah enjoy aja sudah ya enjoy, Pak. karena Sudah tahu maksudnya sudah tahu kalau misalkan kita mau ngurus pendidikan nih nanti kita ke sini-sini, jadi sudah memang tahu tuh sistem-sistemnya, jadi udah hafal. Kalau mungkin dulu-dulu awal-awal tuh merasa terbebani itu juga Pak kayak gitu, karena memang kita kan juga terjun ke sosial, ke orang tuanya juga, jadi kan ada miskomunikasi dengan orang tua itu juga sudah biasa kayak gitu. Apalagi memang notabene itu orang tua dampingan kan adalah orang-orang pasar. Kayak gitu. Otomatis cara bergaul mereka maaf ya kasar gitu ya. Bagaimana kita bisa ngomong ke mereka gitu ya. Pendekatan tuh kalau dari mereka kalau bisa ngomong bahasa Jawa ya lebih baik bahasa Jawa kayak gitu. Jadi lebih lebih cepat untuk pendekatan ke mereka. Mbak, menyiasati Mbak, kalau mereka ada yang misalkan menolak nih Mbak, siasat dari teman-teman Rumpin seperti apa Mbak? Menolak untuk ikut kegiatan Rumpin? Kan sudah ketemu anak jalanannya, terus kita datang ke sana, ternyata ditolak nih. Kalau sekarang sih anak itu ikut belajar ya kita bantu. Kalau misalkan membujuk anaknya itu mungkin dalam kasusnya itu ya Pak, kita sudah menyekolahkan anak tetapi anak itu tidak mau sekolah. Misal kasusnya seperti itu, tidak mau sekolah, jadi dari pihak sekolahan itu kan tanggung jawab kan ke kita kan juga sebagai wali anak kayak gitu ya. Ya sudah, kita negosiasi dari orang tua kayak gitu. Tapi kalau semisal penolakan untuk menjadi bagian dari Rumpin, kita tidak memaksa anak tersebut itu mau ikut Rumpin atau tidak kayak gitu. Nah, ini soal alumni nih Mbak. Ada nggak sih alumni dari adik-adik itu yang masih memberi kabar mungkin? Masih lah, dari alumni anak dampingan maksudnya. Pendampingannya. Untuk alumni anak dampingan sih itu ya Pak, dari orang tua kan pasti kita juga komunikasi dengan mereka. Mereka menjadi orang tua, terus punya anak, nah anaknya kita asuh. Jadi kan otomatis kita masih berbincang atau komunikasi dengan mereka kayak gitu. Jadi tidak terputus ya komunikasinya ya. Artinya ada perkembangan apa, mereka ngomong Mbak ini gitu ya. Oke, seru ya Sobat Bolo. Mungkin sudah cukup dari sini obrolan kita podcast Belajar Kelompok. Terima kasih untuk Klub Merby dan minuman apa ini namanya? Wedang rempahnya bisa diicipi langsung ke Klub Merby Jalan Mataram nomor 653 Jalan Semarang. Ya, Sobat Bola, terima kasih. Tadi kita udah banyak ngobrol dengan Mbak Anissa tentang kegiatan para relawan di Rumah Pintar Bang Jo. Mungkin ada yang mau join langsung dengan Mbak Anissa atau ada di IG-nya. Nah, cukup sekian dari kita podcast Belajar Kelompok. Terima kasih Mbak Anissa, sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Kunci. Ya, terima kasih Sobat Bolo, dadah.